menghadapi sebuah momentum yang bersejarah. Kami bersepakat bahwa pemilu yang insya Allah akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024 bukan sekedar sebuah regularitas, bukan hanya sebagai event pemilihan setiap 5 tahun sekali, tetapi menjadi sebuah penggal sejarah yang amat penting untuk kita harus siapkan dan menangkan bersama. Dan itu harus dilakukan segera. Dari testimoni dan juga tentunya penyampaian aspirasi dari teman-teman KIB, dapat ditangkap sebuah kesimpulan bahwa sejatinya semakin banyak masyarakat Indonesia yang ingin hidupnya lebih baik. Kita potret isu dan permasalahan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, daya beli yang lemah, harga-harga yang sulit untuk dijangkau, penghasilan yang tidak kemana-mana, pengangguran yang semakin banyak, ketimpangan yang terjadi di sana-sini. Itu semua membutuhkan solusi, tapi juga kepemimpinan yang efektif. Belum lagi kita berbicara isu terkait keadilan dan penegakan hukum yang sering tebang pilih, sehingga rakyat seolah-olah diperlakukan berbeda. Padahal kita hidup dalam sebuah negara hukum yang harusnya berlaku sama bagi setiap warga negaranya. Dan isu lainnya terkait dengan demokrasi dan kebebasan sipil, di mana kita tahu dewasa ini banyak kalangan masyarakat, termasuk generasi muda, yang biasanya punya daya nalar dan kritis yang tinggi, tapi seringkali ragu-ragu bahkan takut untuk berbicara, walaupun adalah kebenaran yang disampaikan. Jadi sejumlah potret tadi yang kami himpun tentu bukan hanya dari statistik di atas kertas, tetapi dari dialog yang dilakukan dari waktu ke waktu di berbagai penjuru tanah air, yang menjadi dorongan kuat bagi teman-teman KIB. Tentu Partai Demokrat merupakan salah satu elemen penting yang sejak awal menyuarakan perubahan dan perbaikan. Sebuah narasi besar, bukan tagline, bukan hanya sebagai slogan kampanye, tetapi karena ini merupakan suara dan hati rakyat. Masyarakat yang ingin negaranya lebih sejahtera lagi, yang lebih mengharapkan keadilan di negerinya. Oleh karena itu, saya sungguh mengapresiasi kehadiran teman-teman KIB yang tadi juga secara lugas menyampaikan harapannya, yang merupakan harapan dari masyarakat pada umumnya, bahwa harus terbentuk sebuah koalisi perubahan dan waktunya harus segera, karena butuh waktu dalam perjuangan dan ikhtiar besar ini. Kita tidak ingin sekedar berlayar, kita ingin sukses menang dan benar-benar bisa mewujudkan perubahan dan perbaikan secara transformasional. Disitulah ada urgensi dan tentunya pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kapan ketiga partai politik yang hari ini terus membangun komunikasi secara intensif? Tentu selain Partai Demokrat, ada PKS dan Nasdem. Dan kita terus membangun chemistry sekaligus juga kebersamaan. Bukan hanya untuk visi misi yang lebih baik ke depan, tetapi juga strategi pemenangan yang efektif. Itulah mengapa dari waktu ke waktu saya secara pribadi juga semakin intensif berkomunikasi dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Dan tadi kalau kemudian dari teman-teman KIB mengatakan ada sejumlah alasan, faktor, diantaranya perlu ada kekuatan yang duit tunggal saling melengkapi, saling menguatkan, termasuk harapan kalau ada pendamping
yang memiliki latar belakang rekam jejak sebagai perwira militer dari TNI misalnya. Ada juga yang menyampaikan tadi sangat baik kalau kita bisa merepresentasi suara generasi muda yang jumlahnya semakin besar dalam pemilu 2024 nanti. Generasi Y atau generasi Z yang kalau dihimpun bisa hingga 60%. Angka yang besar untuk dilewatkan begitu saja. Belum lagi alasan-alasan yang lain, termasuk sebetulnya yang termaktub dalam piagam kesepakatan. Ada sejumlah kriteria cawapres yang sudah disepakati bersama 3 partai, yang itu semua kita serahkan pada akhirnya kepada bakal calon presiden kita, Mas Anies Rashid Baswedan, untuk bisa menentukan siapa yang dianggap terbaik dan bisa membawa kemenangan bersama tadi. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.